Selamat datang kembali di channel Sarjana Coding. Pada video pertemuan ke-11 ini kita akan membuat transaksi peminjaman buku. Oke, silakan teman-teman aktifkan examnya terlebih dahulu, kemudian klik tombol start pada Apache dan SQL. Oke, langkah berikutnya silakan teman-teman buka browsernya atau Google Chrome-nya, kemudian silakan teman-teman akses aplikasinya dengan mengetikkan localhost/perpus. Oke, ini adalah halaman login dari aplikasi perpustakaan kita. Di sini silakan teman-teman login menggunakan username dan password yang sudah kita buat pada video pertemuan sebelumnya. Oke, di sini saya akan login. Oke, di menu sebelah kiri ini kita akan menampakkan menu baru, yaitu menu transaksi, yang nanti di dalamnya ada menu peminjaman dan pengembalian. Oke, silakan teman-teman buka Sublime Text-nya. Kita close saja semua filenya, kemudian kita buka file v_menu. Oke. Sekarang kita buat menu transaksinya. Kita kopikan aja dari kode ini, dari script ini. Kita ganti master buku ini dengan transaksi. Oke. Kemudian pada submenunya kita hanya memerlukan dua, yaitu yang pertama ini peminjaman, kemudian pengembalian. Oke, untuk href-nya ini kita kosongkan aja dulu. Oke, langkah selanjutnya kita buat tabel untuk peminjaman. Silakan teman-teman buka PHP admin-nya dengan cara mengetikkan localhost/php-admin. Oke, sekarang kita buka database perpus kita, kemudian klik new untuk membuat tabel baru. Oke, kita kasih nama tabelnya adalah peminjaman. Kemudian di sini kita membutuhkan ID peminjamannya, kita kasih dengan nama ID PM. Kemudian kita butuh relasi dengan ID anggota, kita tulis seperti ini. Kemudian ini ID buku. Selanjutnya tanggal pinjam, kita tambahkan satu lagi untuk tanggal kembali. Oke, untuk ID PM ini kita set tipe datanya menjadi varchar. Kemudian untuk panjangnya kita set menjadi 20. Oke. Jangan lupa kita jadikan sebagai primary key. Pada ID anggota ini kita set tipe datanya ke varchar, panjangnya 10. Kemudian untuk ID buku kita set juga ke varchar, kita juga kasih 10, ini mungkin juga 10. Untuk tanggal pinjam kita kasih tipe datanya date, kemudian tanggal kembali kita juga kasih tipe datanya date. Oke, kalau sudah silakan teman-teman save atau simpan. Kita refresh pada aplikasi perpustakaan kita. Nah, di sini sudah ada menu transaksi dengan submenu peminjaman dan pengembalian. Oke, sekarang kita akan mengubah pada icon transaksi ini. Silakan teman-teman buka template-nya kembali untuk memilih icon untuk transaksi. Oke, di bagian icon ini
kita pilih ikonnya, mungkin pakai yang ini aja. Silakan nanti teman-teman mau makainya yang mana gitu ya. Oke, ini kita copy, kemudian kita gantikan ke kita gantikan di sini. Kita paste di sini. Oke, sekarang kita refresh lagi. Ya, di sini ikonnya sudah aku ganti, kemudian di dalamnya ada peminjaman dan pengembalian. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan menu peminjaman. Oke, selanjutnya pada menu peminjaman ini kita arahkan ke controller peminjaman. Oke, sekarang kita refresh, kemudian klik pada menu peminjaman. Di sini akan terjadi error karena kita belum membuat controller peminjamannya. Oke, sekarang kita buat. Kita klik kanan new file, kita beri namanya dengan peminjaman. Oke. Oke, seperti biasa kita tuliskan script PHP. Kemudian di sini kita tulis kelas peminjaman extends JI controller. Oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat function index, public function index. Oke, kita tuliskan seperti ini, konten sama dengan peminjaman /fee peminjaman. Kemudian kita buat untuk judulnya data peminjaman. Kemudian di bawahnya kita tuliskan this load view dashboard. Oke. Sekarang kita refresh. Maka di sini akan menampilkan error karena kita belum membuat file fee peminjaman di dalam folder peminjaman. Oke, sekarang kita akan membuatnya. Silakan teman-teman buat folder baru di sini, diffuse dengan nama peminjaman. Kemudian kita buat file baru lagi di dalam folder peminjaman ini. Kita beri namanya dengan kita beri namanya dengan fee peminjaman.php. Di fee peminjaman ini kita kopikan aja dari fee underscore buku. Kita kopikan aja dari sini, kemudian kita paste ke file fee peminjaman. Oke. Pada bagian tibadi ini kita hapus dulu untuk for each-nya karena kita belum melakukan looping data. Oke, sekarang kita refresh. Oke ya, sekarang sudah tidak ada error. Sekarang kita akan mengganti nama dari setiap kolomnya ini. Yang pertama adalah ID peminjaman, kemudian peminjam ini atau dengan anggota ya, jadi peminjam ini sama dengan anggota. Oke, terus selanjutnya adalah buku, berikutnya adalah tanggal
peminjaman, berikutnya tanggal kembali atau tanggal pinjam, kita ganti aja. Oke, di sini kita ganti dengan status. Oke, sekarang kita refresh kembali. Oke ya, ini sudah ganti. Oke, selanjutnya kita akan mengubah nama tombolnya ke peminjaman, tambah peminjaman. Oke, selanjutnya jangan lupa kita ganti untuk href-nya ini, kita arahkan ke controller peminjaman, kemudian ke tambah peminjaman. Oke, kita save, kemudian kita refresh. Oke, selanjutnya pada controller peminjaman ini kita buat function baru dengan nama tambah peminjaman. Oke, kita kopikan aja dari script ini biar lebih cepat. Oke, ini kita ganti dengan T peminjaman atau tambah peminjaman, kemudian ini adalah font tambah peminjaman. Berikutnya kita akan membuat ID otomatis untuk ID peminjamannya. Jadi revolusi ID peminjaman sama dengan this peminjaman ID peminjaman. Oke. Nah, di sini kita perlu membuat file atau model peminjaman. Oke. Silakan ke folder model, kita buat model baru dengan nama _peminjaman. Oke, kita save, kemudian kita temukan ekstensi.php. Berikutnya kita tuliskan seperti biasa kelas _peminjaman extends CI model. Oke, di sini kita buat construct dulu ya di controller peminjaman. Jadi public function construct, kemudian di sini parent construct this load model _peminjaman. Oke. Nah, di sini di model peminjaman ini kita buat function baru dengan nama ID peminjaman. Ini kita copy aja dari controller. Kemudian di model peminjaman ini kita buat function baru public function. Oke, sekarang kita buka untuk model anggota. Oke, model buku sama aja. Kita kopikan script ini biar lebih cepat untuk membuat ID otomatisnya. Oke, kita close pada file m_buku. Sekarang kita sesuaikan. Jadi ini kita ganti dengan peminjaman, nama tabelnya, dan ini ID PM ya. Oke, kita cek dulu ya ID PM. Kemudian
Ini kita juga ganti ke ID PM. Untuk ini kita ganti juga. Oke, ini berarti PM. Oke, selanjutnya kita akan membuat file T peminjaman di dalam folder peminjaman. Oke, silakan teman-teman ke folder peminjaman. Di sini kita buat file baru lagi dengan nama T peminjaman.php. Oke, untuk langkah berikutnya kita kopikan aja dari form buku ini, kita kopikan script ini, kemudian kita pastekan di file T peminjaman. Oke, sekarang kita refresh. Nah, di sini ada error, katanya di baris 13. Oke, kita perbaiki. Yang pertama, pada bagian action ini kita ganti controllernya ke controller peminjaman, kemudian ke function simpan. Oke. Di sini kita ganti nama formnya dengan ID peminjaman. Kemudian jangan lupa untuk name-nya kita ganti dengan ID PM. Kemudian value-nya kita ganti dengan ID peminjaman. ID peminjaman ini kita peroleh dari sini. Oke. Selanjutnya kita refresh dulu. Oke. Untuk yang kedua ini itu adalah peminjam. Pengarang ini kita ganti dengan peminjam. Kemudian pilih peminjam. Nah, sekarang kita kembali ke controller peminjaman. Oke, di sini kita buat seperti ini. Peminjam sama dengan this dbget anggota ya. Jadi kita get data peminjam ini dari tabel anggota. Oke, kita tulis anggota, kemudian result. Kemudian kita copy peminjam ini ke file T peminjam. Jadi pengarang ini kita ganti dengan peminjam. Kemudian ini ID anggota, ini nama anggota. Jangan lupa pada name-nya ini kita ganti juga ke ID anggota. Oke. Kita cek ke tabel anggota. Oke, ini ID anggota, kemudian nama anggota. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ya, anggotanya ada 2, Ahmad dan Fatimah. Oke, langkah berikutnya adalah kita akan membuat untuk buku. Jadi ini adalah buku. Kemudian di sini pilih buku. Kemudian di controller kita tambahkan satu lagi. Jadi ini untuk buku. Jadi sekarang kita kembali ke file T peminjaman. Di ini kita for each variabel buku. Kemudian ini ID buku. Kemudian yang ini adalah nama buku. Jangan lupa untuk name-nya kita ganti juga ke ID buku. Oke, sekarang kita save, kemudian kita refresh di aplikasi kita.
Oke ya, di sini ada error. Tenang aja, kita perbaiki. Jadi katanya tidak ada kolom yang namanya nama buku. Ternyata di sini adalah judul buku. Oke, berarti di bagian ini kita ganti dengan judul buku. Oke, save, kemudian kita refresh aplikasi kita. Oke ya, sudah aman. Oke, sekarang kita akan membuat untuk tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Oke, di sini kita ganti dengan input tipenya date, name-nya sama dengan kita cek dulu untuk name-nya adalah TGL pinjam ya, TGL pinjam kelas form control. Oke, kita buat script PHP. TGL variabel TGL pinjam sama dengan date IMD. Oke. Kemudian pada TGL pinjam ini kita tambahkan value PHP variabel TGL pinjam. Oke, ini jangan lupa kita ganti juga untuk labelnya tanggal peminjaman. Oke, save, kemudian sekarang kita refresh. Ya, di sini akan langsung terpilih sesuai dengan tanggal saat ini. Untuk tanggal peminjaman ini kita read only supaya tidak bisa diedit. Kita tambahkan di sini read only. Oke, sekarang kita refresh. Oke ya, jadi ini sudah tidak bisa diedit. Oke, untuk selanjutnya kita tambahkan tanggal kembali. Atau tanggal pengembalian. Oke, di sini tanggal pengembalian. Kemudian di sini kita ganti tipe datanya date. Kemudian name-nya adalah, kita cek dulu di tabel kita. Sini adalah TGL kembali. Oke, kemudian value-nya oke, sekarang kita refresh dulu. Jadi ini adalah tanggal peminjamannya, kemudian ini adalah tanggal pengembalian. Tanggal pengembalian ini adalah tanggal yang seharusnya buku itu harus dikembalikan. Nah, di tanggal pengembalian ini kita akan set 1 minggu atau 7 hari dari dilakukannya peminjaman buku. Oke, kita kembali kita scroll ke atas. Kita di sini buat variabel 7 hari yang selalu sama dengan mktem oke, date plus 7
TGL kembali sama dengan det YMD, variabel, atau kita kopikan aja dari sini. Oke, sekarang script ini adalah untuk menghitung selisih antara tanggal pinjam dan tanggal pengembalian. Oke, kemudian kita kopikan ini variabel ini. Oke, langkah selanjutnya kita tambahkan value di TGL kembali. Ini ada value PHP variabel TGL kembali. Oke, sekarang kita refresh. Nah, di sini di tanggal pengembalian ini secara otomatis akan menghitung 7 hari sejak dilakukan peminjaman, seperti itu. Oke, berikutnya untuk tanggal pengembalian ini kita jadikan read only juga. Oke, kemudian kita save, refresh. Oke, berikutnya kita akan membuat validasi. Ketika mau meminjam sebuah buku dan jumlah bukunya kosong, maka nanti akan keluar notifikasi atau pop-up bahwa buku yang mau dipinjam stoknya sedang kosong, seperti itu. Oke, kembali ke codingan kita. Di buku ini kita tambahkan ID. Kita kasih ID-nya adalah ID buku. Oke. Kemudian di bawah kita tambahkan JavaScript. Jadi kita tuliskan script. Oke, kita tuliskan seperti ini. jQuery, tolong carikan aku ID buku. Dan ketika diklik, maka lakukan fungsi berikut ini. Oke, kemudian di sini kita tuliskan variabel ID sama dengan this.value. Oke, kemudian kita alert. Oke, sekarang kita refresh, kemudian kita klik. Oke, di sini tidak ada notif, harusnya keluar ID dari buku yang sedang kita klik. Oke, sekarang kita klik kanan, kemudian inspect. Kita ke konsol. Nah, di sini ada pesan katanya untuk jQuery-nya tidak terdefinisikan. Oke, kita kembali ke codingan kita. Kita buka pada file v_dashboard. Itu karena jQuery-nya tidak terload atau tidak terpanggil ketika melakukan pemilihan buku. Oke, di sini untuk script atau pemanggilan jQuery-nya ini kita pindah ke atas ke bagian head di sini. Oke, sekarang kita save, refresh. Nah, coba sekarang kita klik. Nah, maka di sini kode bukunya akan terpilih. Ketika milih algoritma pemrograman, maka ID-nya akan terpilih juga.
Oke, sekarang kita close yang v_dashboard ini. Langkah berikutnya kita buat ajak. Jadi seperti ini. URL ini kita arahkan ke PHP, kita arahkan ke controller peminjaman slash atau jumlah buku. Oke, berikutnya data sedia ID, oke, kemudian metodenya ini menggunakan post, kemudian data tipe JSON. Oke, sukses. Jika sukses maka lakukan function var stop sama dengan json dot stringify. Jika kita ganti aja ya, jumlah ini jumlah 1, ini jumlah, kemudian jika jumlah 1 kurang dari 0, kurang sama dengan 0, maka tampilkan pesan maaf stop atau stop untuk buku ini sedang kosong. Oke, kemudian location dot reload Oke, sekarang kita akan membuat function jumlah buku di dalam controller peminjaman.
Di sini kita buat function public function variable id sama dengan this input post id. Kemudian variable data sama dengan this peminjaman peminjaman jumlah buku. Echo JSON encode variable data. Sekarang kita buat function jumlah buku di dalam model peminjaman. Sekarang kita buat seperti function kita tulis this dp select jumlah. Sekarang kita cek di tabel buku itu jumlah. Selanjutnya this dp from buku, kemudian this db where id buku kita kopikan dari parameter id ini. Kemudian return this db get sekarang kita refresh. Misalkan kita kembali ke tabel buku. Untuk pemrograman PHP ini kita jadikan jumlahnya 0. Melakukan peminjaman di sini mau meminjam buku PHP pemrograman atau pemrograman PHP. Nah, seharusnya jika kita pilih ini nanti akan keluar notif atau alert bahwa stok sedang kosong. Ini tidak jalan. Ternyata kesalahannya di sini. Jadi ini harusnya penulisannya seperti ini. Sekarang kita refresh lagi. Sekarang kita mau meminjam buku pemrograman PHP. Nah, maka di sini akan ada alert, maaf, stok untuk buku ini sedang kosong. Seperti itu. Kalau untuk algoritma maka bisa karena jumlah bukunya masih ada. Seperti itu. Langkah berikutnya adalah kita akan melakukan penyimpanan transaksi. Kita kembali ke file T peminjaman.
Selanjutnya kita akan membuat function simpan. Oke, di sini kita buat public function, kemudian kita kopikan aja dari sini, simpan. Oke, di sini kita membuat array, jadi variable data sama dengan array Oke, di sini kita tuliskan ID PM-nya, dan di sini this input push ID PM. Kemudian ini copy aja. Oke, berikutnya ini adalah ID anggota, kemudian ID buku, berikutnya TGL pinjam, kemudian TGL kembali. Oke, kemudian di sini kita buat variable query sama dengan this db insert. Ini nama tabelnya, peminjaman, kemudian kita tuliskan variable data, atau bisa teman-teman kopikan dari sini. Oke, langkah berikutnya, if jika variable query sama dengan true, maka this session kita buat flash datanya, set flash data, kita tulis info, kemudian data transaksi berhasil disimpan. Oke, kemudian redirect peminjaman. Oke, sekarang kita akan lakukan peminjaman. Oke, misalkan peminjamnya adalah Ahmad, mau meminjam buku pemrograman PHP. Maka di sini akan ada notif, maaf stok buku ini sedang kosong. Kenapa? Karena jumlah untuk buku pemrograman PHP ini adalah 0, atau stoknya lagi sedang kosong. Maka kita misalkan Ahmad mau minjam buku yang lain, algoritma pemrograman. Oke. Selanjutnya tinggal klik tombol simpan. Oke, di sini ada error. Di sini ada katanya kolom TL kembali ini tidak ada. Maka di sini ini salah penulisan, bukan TL tapi adalah TGL. Oke. Pokoknya apabila teman-teman menemui error, itu harus dicek dulu kira-kira errornya kenapa, kemudian kita periksa lagi codingan kita ada yang salah apa enggak, seperti itu. Oke, sekarang kita refresh. Oke, selanjutnya kita
cek di tabel peminjaman. Oke ya, di sini datanya sudah masuk. Kemudian di tabel buku ini stoknya masih sama, harusnya berkurang. Jika dilakukan peminjaman, maka harusnya jumlah bukunya berkurang. Oke. Oke, untuk itu kita akan melakukan trigger. Jadi ketika dilakukan peminjaman, maka jumlah bukunya akan berkurang seperti itu. Oke, silakan teman-teman klik di tabel peminjaman, kemudian klik trigger yang ada di sebelah kanan atas ini. Teman-teman bisa klik kanan, open link new tab. Oke ya, di sini teman-teman klik pada add trigger. Oke, di sini kita beri nama triggernya adalah JML after pinjam peminjaman. Oke, ini after ya, ketika after ini update. Ini insert. Kemudian kita tuliskan scriptnya, update tb update, kemudian nama tabelnya yaitu buku set buku dot jumlah sama dengan buku dot jumlah -1, where buku dot id buku sama dengan new dot id buku. Oke, silakan teman-teman save. Nah, sekarang kita lakukan peminjaman lagi. Kalau kita cek di tabel buku, untuk jumlah bukunya, untuk buku algoritma dan pemrograman itu masih 20. Sekarang kita melakukan peminjaman lagi. Misalkan peminjamnya adalah Fatima. Buku yang mau dipinjam adalah algoritma dan pemrograman. Kemudian jika sudah, klik simpan. Oke, maka ketika kita cek di tabel peminjaman, ini sudah ada dua data atau dua peminjaman. Kemudian kalau kita cek di tabel buku, ketika di refresh, nah di sini untuk jumlahnya sudah berkurang jadi 19. Kenapa? Karena tadi Fatima minjam buku algoritma dan pemrograman. Oke, berikutnya kita akan menampilkan data transaksi peminjaman di tabel ini. Oke, silakan teman-teman kembali ke codingannya. Pada controller peminjaman di function index ini, kita tambahkan, kita buat variabel data sama dengan this peminjaman
get data peminjaman. Oke, sekarang di model peminjaman kita buat function get data peminjaman. Jadi untuk penulisan function ini bisa menggunakan underscore atau awal dari katanya ini kita buat kapital, terserah teman-teman. Oke, ini kita copy. Kemudian di model peminjaman ini kita buat function, jadi public function. Selanjutnya kita tuliskan query-nya di sini, this db select semua this db from peminjaman. Berikutnya kita akan membuat query join, jadi this db join kita joinkan ke tabel anggota. Peminjaman.id anggota sama dengan anggota.id anggota. Berikutnya kita akan joinkan lagi ke tabel buku, jadi this db join buku peminjaman.id buku sama dengan buku.id buku. Yang terakhir return this db get result. Oke. Nah, sekarang kita coba vardam isi dari variable data ini, apakah ada isinya apa enggak gitu ya. Oke, sekarang kita refresh. Oke, ini datanya sudah berhasil diambil. Selanjutnya kita looping data ini, kemudian kita looping data ini di file v_underscore peminjaman. Oke, di dalam tibadi ini kita tuliskan script PHP for each variable data. Oke, assume. Nah, di sini kita buat tr, kemudian kita buat td. Berikutnya kita tuliskan script PHP sama dengan variable row id pm. id pm ini id peminjaman ya. Jadi id pm ini harus sama dengan yang di tabel peminjaman. Oke, sekarang kita refresh. Oke, di sini datanya sudah ada 2 sama dengan yang di tabel peminjaman. Oke, sekarang kita akan menampilkan untuk nama peminjamnya. Jadi kita kopikan aja dari sini. Oke, untuk yang ini kita tulis nama anggota. Oke, kemudian ini adalah judul buku, kemudian ini adalah TGL pinjam, kemudian ini TGL kembali.
Oke, ini datanya sudah berhasil kita tampilkan. Nah, untuk di status ini kita akan membuat buku ini sudah terlambat apa belum gitu ya. Jadi jika terlambat, maka nanti kita hitung keterlambatannya berapa, kemudian perharinya itu kena denda berapa gitu. Oke, sekarang kita kembali ke codingan kita. Di sini kita tambahkan seperti ini ya. Kita tambahkan variabel 3L kembali sama dengan new date time, variabel row 3L kembali. Oke, kemudian variabel 3L sekarang sama dengan new date time. Oke, sekarang kita hitung selisihnya. Selisih sama dengan 3L variabel 3L sekarang div variabel 3L kembali format seperti ini. Nah, berikutnya di TD ini, di TD status ini kita tuliskan script PHP kita cek if jika variabel 3L kembali lebih besar sama dengan variabel 3L sekarang, or variabel selisih sama dengan 0, maka echo kita buat seperti ini, span kelas sama dengan label warning belum dikembalikan. Else jika tidak seperti itu, maka tampilkan telat. Kita tambahkan CSS style sama dengan color red. Kita tuliskan variabel selisih hari
label danger. Oke, kemudian kita tuliskan denda per hari sama dengan 1000. Oke, seperti ini. Sekarang kita refresh. Oke, jadi statusnya untuk buku yang dipinjam oleh Ahmad ini statusnya belum dikembalikan. Begitu juga buku algoritma pemrograman yang dipinjam oleh Fatimah ini belum dikembalikan. Oke, sekarang kita akan membuat aksi. Di aksi ini kita akan membuat tombol untuk kembalikan. Ya. Oke, sekarang kita buat titik satu lagi di bawah ini. Kita buat link href kelas sama dengan btn primary btn fs kita kasih nama tombolnya dengan kembalikan. Oke. Sekarang kita refresh lagi. Ya, di sini ada tombol kembalikan dan nantinya buku yang sudah dikembalikan ini tidak ada di daftar data peminjaman, tapi nanti akan ada di data pengembalian. Oke, ini kita akan bahas di video berikutnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan perubahan tanggal pada status pada tanggal kembali. Oke, ya. Jadi kita ke tabel peminjaman. Oke, sekarang kita akan melakukan pengeditan pada tabel peminjaman, yaitu misalkan tanggal pinjamnya di tanggal 1, kemudian misalkan karena kita set tanggal kembalinya 7 hari setelah tanggal peminjaman dilakukan, maka kita ganti ini ke tanggal 8. Oke, jadi untuk peminjaman PM001 ini seharusnya dikembalikan di tanggal 8 Desember, tapi sekarang sudah tanggal 19 Desember, maka terjadi keterlambatan selama 11 hari. Oke, sekarang kita refresh di aplikasi kita. Oke, ya, maka di sini itu akan menghitung secara otomatis telatnya 11 hari, denda per hari sama dengan 10.000. Maka untuk si Ahmad ini dia keterlambatannya 11 hari dikali 1000, maka dendanya adalah 11.000. Jika belum mengembalikan juga, maka telatnya nanti akan dikalkulasi atau dihitung otomatis oleh sistem, tinggal nanti dikalikan 1000, atau nanti teman-teman mau setting keterlambatannya berapa. Ini sederhana seperti itu. Bisa saja teman-teman nanti membuatnya menggunakan tabel sendiri untuk dendanya seperti itu, tapi di sini saya menggunakan denda per harinya 1000 seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Nanti di berikutnya kita akan memfungsikan tombol kembalikan ini
Jadi ketika dikembalikan, maka nanti buku ini sudah tidak ada di daftar data peminjaman, tapi nanti akan pindah ke transaksi di menu pengembalian seperti itu. Oke, seperti itu teman-teman. Sekian untuk pertemuan video ke-11 ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar.